Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku di sini, di channel Cerita Momo. Pernah gak sih kalian merasa sakit hati banget saat ketulusan kalian malah dibalas dengan hinaan oleh pasangan sendiri? Dibilang norak, kampungan, dan cuma cocok ngerjain pekerjaan rumah? Ih, rasanya pasti nyesek banget ya. Nah, kisah kali ini benar-benar bakal mengaduk emosi kalian. Bayangkan, seorang suami lebih memilih membawa wanita lain ke pesta mewah karena malu membawa istrinya sendiri. Tapi, dia gak tahu kalau hotel mewah bintang 5 tempat pesta itu ternyata milik istrinya yang selama ini dia hina. Waduh, kebayang gak tuh malunya kayak apa? Sebelum kita masuk ke ceritanya yang seru dan penuh pesan moral ini, yuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Momo juga pengen tahu nih siapa aja yang udah standby. Coba absen dulu yuk di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Siapa tahu nanti ketemu teman satu kota di kolom komentar. Oke, kalau jempolnya sudah menekan tombol like, yuk kita langsung masuk ke kisahnya. Pasang telinga kalian baik-baik, ini dia. Suara pintu terbanting keras membuat Fania terlonjak. Kain pel di tangannya nyaris terlepas karena kaget. Ia buru-buru menyeka keringat di dahi dengan lengan daster batiknya yang sudah pudar warnanya. Sony pulang. Suaminya itu selalu pulang dengan membawa hawa panas dan emosi, seolah-olah rumah ini adalah neraka baginya, padahal Fania sudah membersihkannya sekuat tenaga sejak pagi buta. Heh, kamu ini tuli atau bagaimana? Aku ketuk pintu dari tadi. Bentak Sony saat Fania tergopoh-gopoh membukakan pintu utama. Maaf, Mas. Aku tadi sedang mengepel di belakang, suara air keran agak kencang jadi tidak terdengar. Jawab Fania pelan sambil mencoba mengambil tas kerja suaminya sebagai bentuk bakti seorang istri. Namun, Sony justru menepis tangan Fania dengan kasar. Tas kulit mahalnya ia lempar begitu saja ke sofa ruang tamu. Matanya memindai sekeliling ruangan dengan tatapan mencari-cari kesalahan, tipikal kebiasaan Sony setiap kali pulang kerja. Alasan saja. Lihat ini lantai masih basah. Kamu mau aku terpeleset terus mati, biar kamu bisa kuasai hartaku? Hah? Hardik Sony sambil menunjuk lantai yang baru saja Fania pel. Fania mengelus dada, mencoba sabar. Harta? Harta apa yang Sony maksud? Gaji Sony sebagai manajer pemasaran memang lumayan untuk ukuran orang biasa, tapi gaya hidupnya jauh lebih besar dari pemasukannya. Sony tidak tahu bahwa selama ini Fanialah yang diam-diam menutupi kekurangan uang belanja dan cicilan rumah lewat bisnis rahasianya. Tapi Fania memilih diam, menjaga harga diri suaminya. Aku keringkan sebentar lagi, Mas. Mas Sony mau minum apa? Teh hangat atau jus jeruk dingin? Tawar Fania lembut, berusaha mengalihkan kemarahan suaminya. Gak usah sok perhatian. Lihat tuh penampilanmu. Sony memalingkan wajah dengan ekspresi jijik. Bau bawang, daster bolong, rambut diikat asal-asalan. Pulang kerja itu aku butuh penyegaran mata, bukan malah disuguhi pemandangan kayak pembantu begini. Kamu itu istri apa babu sih? Belum sempat Fania menjawab untuk membela diri, suara klakson mobil terdengar nyaring di depan pagar. Tak lama kemudian, sosok wanita parubaya dengan dandanan menor dan perhiasan emas bergelantungan masuk ke ruang tamu tanpa permisi. Itu Bu Pratiwi, ibu mertuanya, yang selalu datang di saat yang tidak tepat. Aduh, Sony, panas banget sih rumah kamu ini. AC-nya rusak apa gimana? Irit banget jadi orang. Keluh Bu Pratiwi sambil mengipas-ngipaskan wajahnya yang penuh bedak dengan kipas tangan cendana. Bu, AC-nya nyala kok. Cuma mungkin karena cuaca di luar memang lagi terik banget hari ini, Sony langsung berubah nada menjadi lembut dan hormat saat berbicara pada ibunya. Bu Pratiwi melirik Fania dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan meremehkan yang sangat menusuk. Tatapan yang selalu membuat Fania merasa kecil, jika saja ia tidak ingat siapa dirinya yang sebenarnya. Ya ampun, Fania. Kamu ini niat menyambut suami pulang kerja atau mau jualan jamu gendong? Cibir Bu Pratiwi pedas. Lihat itu menantu tetangga sebelah, si Rina. Kalau suaminya pulang, dia sudah wangi, pakai baju rapi, dandan cantik. Lah kamu, dekil begini.
Pantas saja Sony betah lembur di kantor daripada pulang ke rumah. Sony tertawa remeh, menyetujui ucapan ibunya dengan semangat. Nah, dengerin tuh Bu apa kata ibu. Sony juga sudah sering bilang, Bu, tapi dasar perempuan kampung, dikasih tahu malah bebal. Dia pikir tugas istri cuma nyapu sama ngepel. Padahal Sony butuh istri yang bisa diajak kondangan, bisa dipamerin ke rekan bisnis. Kalau kayak gini bentukannya, mana Sony berani bawa keluar? Malu-maluin Sony saja. Hati Fania mencelos, rasanya perih sekali. Kata-kata itu begitu tajam menghujam dadanya. Padahal, Fania berdandan sederhana di rumah, karena ia ingin leluasa bergerak mengurus keperluan Sony. Ia tidak pernah meminta uang Sony untuk perawatan salon mahal atau beli baju bermerek, karena ia tahu keuangan Sony sedang mepet, meskipun Sony gengsi mengakuinya. Fania menyimpan kecantikannya bukan karena tidak mampu, tapi karena ia sedang berhemat demi masa depan mereka. Bu, Mas Sony, Fania minta maaf kalau penampilan Fania kurang berkenan. Tapi Fania berusaha jadi istri yang baik, mengurus rumah agar Mas Sony nyaman saat istirahat. Bela Fania dengan suara lirih. Halah, istri yang baik itu yang bisa bikin suami bangga. Potong Bu Pratiwi cepat dengan nada tinggi. Kamu itu harusnya bersyukur Sony mau nikahin kamu yang yatim piatu dan gak punya apa-apa. Coba kalau bukan Sony, mungkin kamu masih luntang-lantung di jalanan. Makanya, sadar diri. Jangan cuma jadi beban suami. Bisanya cuma habisin beras tapi gak bisa ngerawat diri. Fania menundukkan wajahnya untuk menyembunyikan senyum miris yang nyaris terukir di bibirnya. Beban? Jika mereka tahu bahwa rumah yang mereka pijak ini sertifikatnya sudah ditebus oleh Fania diam-diam dari bank, karena Sony menunggak cicilan 3 bulan, mungkin mereka akan pingsan di tempat. Jika mereka tahu bahwa bonus kantor yang diterima Sony bulan lalu sebenarnya adalah uang pribadi Fania yang disalurkan lewat perusahaan agar Sony tidak dipecat karena kinerjanya yang menurun, mungkin mulut pedas itu akan terbungkam selamanya. Tapi belum saatnya. Fania masih ingin melihat sejauh mana ketulusannya diinjak-injak oleh 2 orang yang paling ia hormati ini. Sudahlah Bu, ngomong sama perempuan udi kayak dia cuma buang-buang energi. Sony mengibaskan tangan ke arah Fania seolah mengusir lalat. Mending Ibu duduk, Sony punya kabar bagus. Sony baru dapat proyek besar, dan kemungkinan bakal naik jabatan. Nanti kita bisa liburan lagi ke luar kota. Mata Bu Pratiwi langsung berbinar hijau melihat potensi uang. Wah, hebat anak ibu. Jelas dong, darah daging ibu gitu loh. Sukses, ganteng, pintar. Gak kayak yang di pojokan itu, suram. Sindirnya sambil melirik Fania yang kembali memungut kain pel dengan sabar. Fania berlalu ke dapur sambil membawa perih di hatinya. Di balik suara tawa Sony dan ibunya di ruang tamu, yang sedang membicarakan rencana belanja barang-barang mewah, Fania menatap pantulan dirinya di kaca jendela dapur. Wajahnya memang tanpa riasan, tapi sorot matanya tajam dan tegas. Bersabarlah, Fania, bisiknya pada diri sendiri untuk menguatkan hati. Biarkan mereka tertawa hari ini. Karena sebentar lagi, mereka akan tahu siapa sebenarnya pembantu yang mereka hina ini. Fania merogoh saku dasternya yang dalam, mengeluarkan sebuah ponsel pintar keluaran terbaru yang harganya puluhan juta, ponsel yang selalu ia sembunyikan jika ada Sony. Sebuah pesan masuk dari manajer hotel kepercayaannya, Pak Dharma. Isi pesan itu singkat namun penuh makna. Bu Fania, semua persiapan untuk grand opening ballroom minggu depan sudah 90%. Undangan VIP Gold untuk suami ibu sudah kami kirimkan sore ini sesuai instruksi ibu. Fania tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. Undangan itu, undangan yang akan menjadi awal dari kehancuran kesombongan Sony. Nikmatilah selagi bisa, Mas. Karena panggung sandiwara ini akan segera berakhir. Gumam Fania pelan, kembali memeras kain pel dengan tangan yang sebenarnya memegang kendali penuh atas nasib suaminya. Keesokan harinya, suasana di rumah Sony terasa sedikit berbeda. Matahari baru saja naik sepenggalah, namun Sony sudah rapi dengan kemeja kerjanya, duduk di teras sambil menikmati kopi hitam buatan Fania. Wajahnya tampak berseri-seri, bukan karena melihat istrinya yang sedang menyapu halaman dengan tekun, melainkan karena sebuah paket eksklusif yang baru saja diantar oleh kurir khusus berseragam rapi. Paket itu bukan paket sembarangan. Kotaknya terbuat dari bahan beludru hitam tebal dengan ukiran tinta emas di pinggirannya.
Tidak ada nama pengirim, hanya tertulis, kepada YTH. Bapak Sony Hermawan, VIP Guest. Sony merasa dadanya membusung bangga saat menerima kotak itu. Ia merasa seperti seorang raja yang baru saja menerima upeti. Dengan hati-hati, Sony membuka segel emas di kotak tersebut. Di dalamnya, terbaring sebuah kartu undangan yang sangat tebal dan mewah. Kertasnya bertekstur mahal, mengeluarkan aroma parfum yang elegan begitu dibuka. Tulisan di dalamnya dicetak timbul dengan warna emas menyala, Grand Opening Royal Ballroom Gala Dinner, Grand Vania Hotel. Mata Sony terbelalak membaca tulisan, VIP Access, dan Gold Invitation, yang tertera jelas di sudut kartu. Undangan seperti ini biasanya hanya diberikan kepada pejabat tinggi, selebriti papan atas, atau pengusaha triliuner. Sony langsung merasa derajatnya melambung tinggi ke angkasa. Bu, Bapak, coba sini sebentar. Teriak Sony memanggil orang tuanya yang kebetulan menginap sejak kemarin. Bu Pratiwi dan Pak Irwan tergopoh-gopoh keluar dari dalam rumah. Bu Pratiwi masih menggunakan roll rambut, sementara Pak Irwan membetulkan sarungnya. Ada apa sih, San? Pagi-pagi sudah teriak kayak orang kebakaran. Gerutu Bu Pratiwi. Lihat ini, Bu. Lihat anak ibu ini dihargai seperti apa di luar sana. Sony memamerkan undangan emas itu tepat di depan wajah ibunya. Ini undangan pesta pembukaan hotel bintang 5 paling mewah di kota ini. Dan lihat, Sony dapat akses VIP Gold. Ini artinya Sony dianggap orang penting, Bu. Orang elit. Bu Pratiwi menyambar undangan itu dengan mata berbinar-binar, seolah melihat tumpukan uang tunai. Jari jemarinya yang gemuk meraba tekstur undangan mahal itu dengan takjub. Ya ampun, Sony, ini sih undangan mahal banget. Teman arisan ibu pernah cerita, katanya cuma orang-orang terpilih yang bisa masuk ke acara Grand Vania Hotel ini. Wah, bangga banget ibu punya anak sukses kayak kamu. San, gak sia-sia ibu sekolahin kamu tinggi-tinggi. Puji Bu Pratiwi sambil menciumi pipi anaknya dengan heboh. Pak Irwan ikut manggut-manggut kagum. Hebat kamu, San. Pasti karena prestasimu di kantor ya? Bos kamu pasti yang merekomendasikan nama kamu. Sony tertawa jumawa, membusungkan dadanya semakin tinggi. Jelas dong, Pak. Sony kan manajer pemasaran andalan. Koneksi Sony luas. Orang-orang kaya itu pasti tahu kualitas Sony. Makanya mereka ngundang Sony secara khusus. Gak sembarang orang bisa pegang kartu ini. Di sudut halaman, Vania menghentikan gerakan sapunya sejenak. Ia mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Ada senyum geli yang ia sembunyikan di balik masker debunya. Sony bahkan tidak sadar bahwa nama hotel itu, Grand Vania, diambil dari nama istrinya sendiri. Sony begitu meremehkan Vania hingga ia mungkin berpikir nama itu hanya kebetulan semata, atau bahkan tidak sudi menyamakan hotel megah itu dengan istri yang dianggapnya dekil. Vania perlahan mendekat, pura-pura ingin tahu. Ia meletakkan sapunya di pojok tembok dan menghampiri mertua serta suaminya. Wah, undangan apa itu, Mas? Kok bagus banget kotaknya? Boleh Vania lihat? Tanya Vania dengan nada polos, mencoba menyentuh kotak bludru yang ada di meja. Eits, jangan pegang-pegang. Sony menepis tangan Vania dengan kasar, seolah tangan istrinya itu penuh kuman yang bisa menodai kesucian undangan tersebut. Tangan kamu kotor bekas pegang sapu. Nanti bludrunya rusak kena debu. Kamu itu gak ngerti barang mahal, taunya cuma barang rongsokan. Bu Pratiwi langsung melotot ke arah Vania. Heh, Vania, kamu itu sadar diri sedikit kenapa sih? Ini barang orang kaya. Kalau rusak, emang kamu sanggup ganti? Jual ginjal kamu pun belum tentu cukup buat ganti rugi gengsinya Sony kalau undangan ini lecet. Vania menarik tangannya kembali, berpura-pura sedih. Maaf, Bu. Vania cuma kagum, warnanya bagus. Itu pesta ya, Mas? Kapan acaranya? Vania boleh ikut menemani Mas Sony? Pertanyaan itu membuat hening sesaat. Sebelum akhirnya meledaklah tawa Sony, disusul tawa Bu Pratiwi yang melengking menyakitkan telinga. Mereka tertawa seolah Vania baru saja melontarkan lelucon paling konyol sedunia. Hahaha. Aduh, perutku sakit. Sony memegangi perutnya sambil menunjuk-nunjuk wajah Vania. Kamu?
Ikut aku ke pesta VIP ini? Mimpi kamu ketinggian, Fania. Sadar dong, ngaca. Lihat penampilanmu itu. Sony berdiri, mendekatkan wajahnya ke Fania dengan tatapan menghina. Di sana itu tempatnya wanita-wanita sosialita, wanita karir yang berkelas, wangi, dan pintar. Bukan tempat buat upik abu yang bau bawang kayak kamu. Kalau aku bawa kamu, yang ada aku diketawain satu gedung. Nanti dikira aku bawa pembantu, bukan istri. Betul itu, sambar Bu Pratiwi berapi-api. Jangan bikin malu keluarga kita, Fania. Sony itu mau nambah relasi bisnis, mau ketemu orang-orang hebat. Kalau ada kamu yang pelanga-pelongo di sebelahnya, nanti rezeki Sony malah seret. Kamu di rumah saja, jaga rumah. Lagian kamu mana punya baju bagus buat acara beginian? Baju kamu kan beli di pasar loak semua. Fania menunduk dalam-dalam. Bukan karena malu, tapi untuk menutupi kilatan mata tajamnya. Ia ingin sekali berteriak bahwa baju-baju pasar loak yang ia pakai adalah demi menutupi hutang judi Sony bulan lalu yang Sony kira sudah lunas, secara ajaib. Ia ingin berteriak bahwa dialah yang menandatangani persetujuan tamu VIP malam itu. Ya sudah kalau Mas Sony malu bawa Fania. Fania di rumah saja, ucap Fania lirih, memainkan perannya dengan sempurna sebagai istri yang teraniaya. Nah, gitu dong. Tahu diri itu penting, cibir Sony sambil merapikan kerah kemejanya. Ia kembali menatap undangan emas itu dengan penuh hujaan. Malam minggu ini aku akan tampil maksimal. Aku harus cari pasangan yang sepadan buat dibawa. Gak mungkin aku datang sendirian, nanti dikira jomblo ngenes. Sony melirik ibunya, memberikan kode mata yang dipahami Bu Pratiwi. Fania tahu persis siapa yang ada di pikiran suaminya. Bukan ibunya, dan pasti bukan Fania. Sony pasti memikirkan wanita itu. Fania berbalik badan, mengambil kembali sapu lidinya. Dalam hati ia berkata, silakan tertawa sepuasnya hari ini, Mas Sony, Bu Pratiwi. Nikmati undangan emas itu. Karena kalian tidak tahu, undangan itu sebenarnya adalah tiket masuk menuju pengadilan rasa malu kalian sendiri. Malam harinya, ruang tengah rumah yang biasanya rapi kini tampak seperti kapal pecah. Sony membongkar seluruh isi lemari pakaiannya. Jas, kemeja, dan dasi berserakan di atas sofa dan karpet. Wajahnya tampak frustrasi, peluh sebesar biji jagung menetes di pelipisnya. Ia berdiri di depan cermin besar, mematut diri dengan setelan jas abu-abu tua yang terlihat sedikit kesempitan di bagian perut. Ah, sial. Kenapa jas ini jadi sesak begini? Pasti gara-gara masakan kamu yang kebanyakan lemak, Fania. Teriak Sony menyalahkan istrinya yang sedang melipat baju-baju yang dilempar Sony ke lantai. Fania hanya menghela napas panjang. Padahal, Sony sendiri yang hobi makan gorengan dan jarang olahraga, tapi selalu masakan Fania yang dijadikan kambing hitam. Fania bangkit perlahan, mengambil sebuah kemeja putih bersih yang sudah ia setrika licin dengan pewangi lavender kesukaan Sony. Mas, coba pakai jas yang biru dongker saja. Itu potongannya lebih slim fit dan warnanya membuat Mas terlihat lebih berwibawa. Dulu Mas beli itu waktu ada diskon di mall. Ingat kan? Saran Fania lembut sambil menyodorkan kemeja putih itu. Sony menepis kemeja itu hingga jatuh ke lantai. Matanya melotot tajam, seolah Fania baru saja memberinya kain pel kotor. Kamu ini ngerti apa sih soal fashion? Hah? Selera kamu itu kampungan. Norak, bentak Sony keras. Suaranya menggema hingga ke dapur. Jas biru dongker itu sudah model tahun lalu. Fania, kalau aku pakai itu ke acara grand opening hotel bintang 5, aku bakal diketawain sama tamu-tamu lain. Mereka itu orang-orang berkelas, bukan tukang sayur di pasar tempat kamu belanja. Bu Pratiwi yang sedang asyik menonton televisi sambil ngemil keripik singkong, langsung menimpali tanpa menoleh. Dengerin tuh suamimu, Fania. Jangan sok tahu. Kamu kan tahunya cuma daster 5 ribuan. Jangan samakan selera rendahanmu dengan standar Sony yang tinggi. Fania memungut kembali kemeja putih itu dengan sabar. Hatinya berdenyut nyeri, namun ia menahannya kuat-kuat. Fania cuma mau bantu. Mas, siapa tahu kalau Mas tampil rapi, Fania juga bisa ikut bangga. Bangga? Potong Sony dengan nada mengejek yang menyakitkan. Ia mendekatkan wajahnya ke wajah Fania, menunjuk hidung istrinya dengan telunjuk.
Dengar baik-baik ya. Kamu itu gak usah ikut campur urusan penampilanku. Dan satu lagi, buang jauh-jauh mimpi kamu buat ikut aku ke pesta itu. Kamu norak. Gak usah ikut. Kata-kata itu meluncur tajam. Persis seperti judul sinetron azab yang sering ditonton Bu Pratiwi. Namun kali ini, Fania merasakannya langsung di dunia nyata. Tapi Mas, di undangan itu tertulis, +1, artinya tamu boleh bawa pasangan. Fania kan istri sah Mas Sony? Fania mencoba berargumen, bukan karena ingin pergi, tapi ingin melihat seberapa tega suaminya. Istri sah sih istri sah, tapi kalau bikin malu buat apa dibawa? Sony tertawa sinis. Coba kamu ngaca sekarang. Kulit kusam, tangan kasar, rambut bau asap dapur. Kalau kamu berdiri di sampingku di karpet merah, orang-orang bakal ngira kamu itu cleaning service yang nyasar. Bukan istri manajer. Derajatku bisa jatuh bebas kalau gandeng kamu. Betul itu, San. Seru Bu Pratiwi, kini bangkit dan berkacak pinggang di sebelah Sony. Lagian kalau Fania ikut, siapa yang mau beres-beres rumah? Siapa yang mau mijitin kaki ibu? Siapa yang mau masakin bapak? Fania, tugas kamu itu di dapur dan di sumur. Selesaikan kerjaan rumah saja. Jangan banyak tingkah mau jadi Cinderella. Sony mengangguk setuju, lalu kembali menatap cermin dengan wajah risau. Aku butuh pendamping yang sepadan. Yang kalau jalan di sebelahkan aku, bikin orang-orang nengok kagum, bukan nengok jijik. Yang wangi, elegan, dan ngerti tata krama orang kaya. Tanpa mempedulikan perasaan Fania yang berdiri mematung di samping tumpukan baju, Sony meraih ponselnya. Dengan senyum yang tiba-tiba merekah lebar, senyum yang tidak pernah ia berikan pada Fania, Sony menekan sebuah nama di kontak ponselnya. Halo, sayang. Sapa Sony dengan nada mendayu-dayu yang membuat perut Fania mual. Fania tahu siapa yang ditelepon. Itu pasti wanita itu. Iya, ini aku. Kamu lagi apa? Besok malam minggu kamu kosong gak? Aku dapat undangan eksklusif nih. Grand Opening Hotel Grand Fania. Iya, yang hotel termewah itu. Aku mau ajak kamu. Kamu kan cantik. Pantes banget dampingin aku di sana. Hahaha, iya dong. Masa aku ajak si Babu di rumah? Bisa hancur reputasiku. Sony melirik Fania sekilas sambil tertawa mengejek. Sengaja mengeraskan suaranya agar Fania mendengar setiap kata pengkhianatan itu. Oke, besok kita cari gaun buat kamu ya. Aku yang bayarin. Pokoknya kamu harus jadi ratu di sana. Love you. Sony menutup telepon dengan wajah puas. Masalahnya selesai. Ia sudah mendapatkan pasangan yang menurutnya sempurna. Ia menoleh ke Fania dengan tatapan angkuh. Tuh, denger kan? Aku bakal pergi sama Salma. Dia wanita berkelas, cantik, dan fashionable. Beda jauh sama kamu. Jadi, mulai sekarang, berhenti ngerengek minta ikut. Fokus saja sikat kamar mandi sama gosok baju kerjaku buat Senin besok. Bu Pratiwi bertepuk tangan girang. Nah, itu baru mantu idaman. Salma itu memang cocok banget sama kamu, San. Kalau dia yang dampingin, ibu ikhlas. Daripada si Fania, bikin sakit mata. Fania tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berbalik badan membawa tumpukan baju kotor ke ruang cuci. Di balik punggungnya yang terlihat rapuh, Fania tersenyum dingin. Silakan panggil dia, Ratu. Mas, batin Fania. Bawa dia ke istanaku. Biar dia melihat siapa sebenarnya pemilik tahta yang kalian hina ini. Salma mungkin akan memakai gaun mahal darimu, tapi akulah yang memiliki panggung tempat kalian berpijak nanti. Malam itu, Fania tidak menangis. Hinaan, norak, dan selesaikan kerjaan rumah saja, justru menjadi bensin yang membakar semangatnya untuk mempersiapkan kejutan terbesar dalam hidup Sony. Sony pikir dia sedang mempersiapkan pesta kemenangan, padahal dia sedang menggali lubang kuburnya sendiri. Sabtu siang itu, rumah Fania terasa lebih panas dari biasanya. Bukan karena pendingin ruangan yang rusak, melainkan karena tingkah pola Sony yang semakin menjadi-jadi menjelang acara nanti malam. Di ruang tengah, Sony duduk bersila di sofa sambil memegang ponselnya tinggi-tinggi, melakukan panggilan video dengan Salma. Suaranya yang manja dan penuh rayuan terdengar jelas,
hingga ke dapur tempat Fania sedang mencuci tumpukan piring bekas makan siang mertuanya. Iya sayang, kamu pilih saja yang mana yang kamu suka. Jangan lihat harganya, lihat kualitasnya. Kamu kan calon ratu malam ini, masa pakai baju diskonan? Ujar Sony dengan nada bangga. Fania menghentikan gerakan tangannya sejenak. Busa sabun menetes dari sela-sela jarinya. Hatinya berdesir nyeri. Baru seminggu yang lalu Sony menolak memberikan uang belanja tambahan untuk membeli vitamin Fania, dengan alasan harus berhemat. Tapi sekarang, ia menyuruh selingkuhannya untuk tidak melihat harga. Mas Sony, ini kopi hitamnya. Fania meletakkan cangkir di meja tamu dengan hati-hati, berusaha tidak mengganggu momen mesra suaminya. Sony bahkan tidak menoleh. Ia masih terpaku pada layar ponsel. Wah, warna merah marun itu? Bagus banget. Sal, pasti kulit kamu yang putih mulus itu makin bersinar kalau pakai gaun itu. Modelnya backless ya? Wow, seksi banget. Beda jauh sama perempuan di rumah ini yang kalau dandan kayak ondel-ondel kehabisan cat. Sindir Sony sambil melirik Fania sekilas dengan ekor matanya. Di layar ponsel, terlihat wajah Salma yang tertawa renyah. Ah Mas Sony bisa aja. Tapi ini harganya lumayan loh, Mas. 15 juta. Gak apa-apa. 15 juta? Kecil, seru Sony sombong. Gesek saja pakai kartu kredit tambahan yang aku kasih kemarin. Limitnya masih banyak kok. Demi kamu, apa sih yang enggak? Fania mengepalkan tangannya di balik daster. Kartu kredit itu? Sony tidak tahu bahwa tagihan bulanannya seringkali Fania yang lunasi diam-diam menggunakan keuntungan bisnis catering online-nya, agar nama baik Sony di bank tidak masuk daftar hitam, blacklist. Sony pikir gajinya cukup menutupi gaya hidup mewahnya, padahal gali lubang tutup lubang. Dan sekarang, uang jerih payah Fania dipakai untuk membalut tubuh wanita lain. Fania. Tiba-tiba Bu Pratiwi muncul dari kamar tamu, sambil menenteng setelan jas abu-abu milik Sony. Kamu ini kerjaannya ngelamun terus. Ini jas Sony belum disetrika licin. Lihat nih, masih ada garis kusut di bagian lengan. Kamu mau Sony kelihatan gembel di depan teman-temannya? Fania tersentak. Maaf, Bu. Tadi Fania baru selesai cuci piring. Sini biar Fania setrika ulang. Jangan cuma disetrika. Pakai pelicin yang banyak. Wanginya harus nempel. Perintah Bu Pratiwi sambil melempar jas itu ke wajah Fania. Sony mau jalan sama wanita berkelas. Jangan sampai jasnya bau apek dapur gara-gara kamu. Fania memeluk jas suaminya. Aroma parfum Sony yang maskulin menempel di sana. Aroma yang dulu membuat Fania jatuh cinta, tapi kini hanya menyisakan luka. Dengan langkah gontai, Fania menuju meja setrika. Setiap gosokan setrika panas di atas kain jas itu, terasa seperti Fania sedang meratakan hatinya sendiri yang sudah remuk. Ia membayangkan betapa gagahnya Sony nanti malam, bersanding dengan Salma yang mengenakan gaun merah seharga 15 juta, tertawa bahagia di atas penderitaan Fania. Ingat ya, Fan. Suara Sony terdengar lagi, kali ini ia sudah mematikan teleponnya dan berdiri berkacak pinggang di belakang Fania yang sedang menyetrika. Nanti malam kamu jangan coba-coba nelpon atau wa aku. Aku gak mau diganggu. Kalau ada tetangga yang nanya aku kemana, bilang saja aku ada business meeting penting dengan investor asing. Iya, Mas, jawab Fania singkat tanpa menoleh. Uap panas dari setrika mengepul, menyembunyikan matanya yang mulai berkaca-kaca. Dan satu lagi, Sony mendekatkan wajahnya ke telinga Fania, berbisik dengan nada mengancam. Jangan mimpi kamu bisa nyusul ke sana. Penjagaan di Hotel Grand Fania itu ketat. Satpam di sana dilatih buat ngusir gembel. Jadi kalau kamu nekat datang dengan tampang lusuhmu itu, siap-siap saja dilempar keluar kayak kucing kurap. Fania menekan setrika itu kuat-kuat hingga kain jas mendesis kepanasan. Ia menarik napas panjang, menahan gejolak amarah yang siap meledak. Tenang saja, Mas. Fania tahu diri kok, ucap Fania datar. Fania gak akan datang sebagai gembel. Karena aku akan datang sebagai pemiliknya, lanjutnya dalam hati. Sore pun tiba. Sony sudah siap dengan jasnya yang licin sempurna hasil kerja keras Fania. Rambutnya disisir klimis dengan pomade mahal. Sepatu pantofelnya mengkilap karena disemir oleh Pak Irwan, ayahnya sendiri yang rela merendahkan diri demi
kesuksesan, anaknya. Ibu, Bapak, Sony berangkat dulu ya. Doakan proyek Sony tembus malam ini. Pamit Sony sambil mencium tangan kedua orang tuanya dengan takzim. Hati-hati, nak. Salam buat nak Salma ya. Bilang sama dia, ibu dukung 100%. Seru Bu Pratiwi penuh semangat, seolah Salma adalah menantu sahnya. Sony berjalan melewati Fania yang berdiri di ambang pintu dapur. Ia tidak berpamitan, tidak menatap, bahkan tidak menganggap Fania ada. Sony melenggang pergi, masuk ke dalam taksi online premium yang sudah dipesannya, meninggalkan Fania yang hanya bisa menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pagar. Langit mulai gelap. Suara jangkrik mulai terdengar menggantikan hingar-bingar kesombongan Sony di rumah itu. Fania menutup pintu depan pelan-pelan, lalu menguncinya rapat. Ia berbalik badan, menatap Bu Pratiwi dan Pak Irwan yang sudah asyik kembali menonton TV seolah tidak terjadi apa-apa. Fania berjalan masuk ke kamarnya. Bukan untuk menangis di bawah bantal seperti biasanya. Kali ini, langkah kakinya tegas dan mantap. Ia membuka lemari pakaiannya yang paling dalam, menggeser tumpukan daster lusuh, dan mengeluarkan sebuah paper bag hitam yang selama ini ia sembunyikan. Ia mengeluarkan ponsel khususnya dan menekan nomor Pak Dharma. Halo, Pak Dharma, suara Fania berubah total. Tidak ada lagi nada lirih istri teraniaya. Yang ada adalah suara seorang pemimpin perusahaan yang dingin dan berwibawa. Apakah private suite saya sudah siap? Bagus. Kirim mobil jemputan sekarang. Lewat pintu belakang kompleks agar tidak mencolok. Saya akan berubah di hotel saja. Fania menatap cermin riasnya yang retak di sudut kamar. Ia mengusap wajahnya yang tanpa make-up. Selamat menikmati pesta pora kalian untuk yang terakhir kalinya, Mas Sony, Salma, gumam Fania sambil menyeringai tipis. Karena jam 12 malam nanti, kereta kencana kalian akan berubah menjadi labu busuk. Babak penderitaan Fania sebagai istri yang dihina sudah selesai. Sekarang, giliran sang ratu memainkan bidak caturnya. Bu, Pak, Fania keluar sebentar ya ke minimarket depan. Mau beli obat sakit kepala? Kepala Fania agak pusing. Pamit Fania sambil berdiri di ambang pintu ruang tengah. Ia masih mengenakan daster lusuhnya, namun di balik itu, ia sudah mengenakan pakaian dalam berbahan satin yang nyaman, siap untuk berganti peran. Bu Pratiwi yang matanya tak lepas dari layar televisi, hanya melambaikan tangan dengan malas. Ya sana, jangan lama-lama. Awas ya kalau kamu jajan pakai uang belanja dari Sony. Beli obat saja. Jangan beli camilan. Sony itu cari uang susah payah sampai malam, jangan kamu hambur-hamburkan. Iya, Bu, jawab Fania singkat. Fania melangkah keluar rumah, memakai sandal jepit karet yang tipis. Ia berjalan menyusuri gang perumahan yang mulai sepi. Begitu sampai di tikungan jalan belakang kompleks yang gelap dan jauh dari pantauan tetangga, sebuah mobil sedan hitam mengkilap dengan kaca film gelap sudah menantinya. Mesinnya menderu halus, nyaris tak terdengar. Seorang sopir berseragam rapi keluar dengan sigap, membukakan pintu penumpang belakang. Selamat malam, Ibu Fania. Pak Dharma sudah menunggu di hotel. Sapa sopir itu dengan sangat hormat, membungkukkan badan 90 derajat. Fania mengangguk, membuang sandal jepitnya ke tempat sampah di pinggir jalan, lalu masuk ke dalam mobil yang dingin dan beraroma terapi mewah itu. Jalan, Pak. Jangan lewat jalan utama. Saya tidak mau berpapasan dengan taksi suami saya. Mobil meluncur membelah jalanan kota. Di dalam mobil, Fania melepas ikat rambut karet gelangnya. Rambut panjangnya yang hitam legam terurai indah. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca jendela. Wajah lelah istri yang terhina itu perlahan sirna, berganti dengan tatapan tajam seorang wanita penguasa bisnis properti. 15 menit kemudian, mobil memasuki area basement khusus VIP Hotel Grand Fania. Lift pribadi yang menghubungkan basement langsung ke Presidential Suite di lantai teratas sudah terbuka. Pak Dharma, manajer hotel yang setia, berdiri di sana dengan senyum lebar. Selamat datang kembali, Bu Bos, sapa Pak Dharma ramah namun penuh hormat. Semua sudah siap sesuai instruksi. Ibu Siska juga sudah ada di atas. Katanya dia sudah gatal tangannya ingin menyulap Ibu. Fania tersenyum kecil. Terima kasih, Pak Dharma. Bagaimana situasi di ballroom? Rame, Bu.
Tamu undangan mulai berdatangan. Suami ibu, maksud saya, Pak Sony, dan pasangannya juga baru saja tiba di lobi utama. Mereka sedang sibuk foto-foto di photobooth. Lapor Pak Dharma sambil menyerahkan tablet berisi rekaman CCTV live. Fania melirik layar tablet itu. Terlihat Sony sedang merangkul pinggang Salma dengan mesra di depan dekorasi bunga mawar. Salma memakai gaun merah menyala yang punggungnya terbuka lebar, terlihat sangat mencolok dan ingin menjadi pusat perhatian. Sony tampak tertawa lebar, memamerkan gigi-giginya, seolah dialah pemilik dunia malam itu. Biarkan mereka bersenang-senang sebentar lagi, gumam Fania dingin. Lift berdenting, pintu terbuka di lantai penthouse. Begitu Fania melangkah keluar, seorang wanita modis dengan rambut dipotong bob pendek langsung berlari memeluknya. Itu Siska, sahabat Fania sekaligus fashion stylist ternama yang sengaja diterbangkan Fania untuk malam ini. Ya ampun, Fania. Gila kamu ya? Jerit Siska sambil memegang bahu Fania dan mengguncangnya pelan. Betah banget sih akting jadi upik abu bertahun-tahun? Lihat nih muka kamu, kusam, berminyak. Suami kamu itu bener-bener gak punya mata ya? Punya istri berlian malah disia-siain. Fania tertawa renyah. Tawa lepas yang sudah lama tidak ia keluarkan di rumahnya sendiri. Namanya juga cinta buta, SIS. Dulu aku pikir kesederhanaan bisa bikin dia setia. Ternyata kesederhanaan malah bikin dia ngelunjak. Sekarang, tolong balikin wajah asliku ya. Siap, bos. Tim gue udah siap semua. Malam ini kita bikin si Sony dan gundiknya itu kena serangan jantung. Seru Siska bersemangat. Fania didudukan di kursi rias dengan lampu-lampu terang. 3 orang asisten Siska langsung bekerja dengan cekatan. Ada yang membersihkan wajah Fania dengan produk perawatan kulit harga jutaan, ada yang mulai menata rambutnya, dan ada yang menyiapkan gaun. Proses itu memakan waktu 1 jam, tapi hasilnya sungguh ajaib. Kulit kusam Fania ternyata hanya tertutup debu dan kelelahan. Setelah dirawat, kulitnya bersinar alami. Rambutnya ditata abdu modern yang elegan, memperlihatkan leher jenjangnya. Riasan wajahnya dibuat bold namun tetap berkelas, menonjolkan matanya yang tajam dan bibirnya yang penuh. Sekarang, the masterpiece, ujar Siska sambil membuka tirai penutup manekin. Di sana tergantung sebuah gaun malam berwarna midnight blue, biru malam, yang sangat elegan. Tidak banyak payet norak seperti gaun Salma. Gaun ini terbuat dari sutra kualitas terbaik, dengan taburan kristal Swarovski asli yang halus di bagian dada dan lengan, memantulkan cahaya lampu dengan sangat indah dan misterius. Gaun itu memancarkan aura kekuasaan, bukan sekadar pamer kekayaan. Ini rancangan desainer Paris khusus buat kamu, Fan. Harganya? Yah, bisa buat beli harga diri suami kamu 10 kali lipat lah. Canda Siska. Fania mengenakan gaun itu. Pas sekali di tubuhnya. Ia lalu mengenakan set perhiasan berlian, anting, kalung, dan gelang, yang kilaunya menyakitkan mata saking murninya. Bukan perhiasan emas sepuhan seperti yang dipakai Bu Pratiwi. Fania berdiri di depan cermin besar setinggi langit-langit. Sosok di cermin itu bukan lagi Fania si istri yang disuruh mengepel lantai. Sosok itu adalah Fania sang ratu, pemilik kerajaan bisnis yang sesungguhnya. Sempurna, desis Siska kagum. Kamu kelihatan mahal banget, Fan. Sumpah, aku merinding. Pak Dharma mengetuk pintu pelan. Bu Fania, acara pembukaan akan dimulai 15 menit lagi. MC sudah bersiap. Fania menarik napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menatap pantulan matanya sendiri di cermin. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi rasa takut dibilang norak. Ayo kita turun, ucap Fania tegas. Suara langkah high heelsnya menggema di lantai marmer, terdengar seperti detak jam hitung mundur menuju kehancuran Sony. Di bawah sana, Sony mungkin sedang memegang gelas wine sambil merasa paling hebat. Ia tidak tahu bahwa di lantai teratas, istri yang ia hina, norak, sedang bersiap turun untuk mengambil alih panggung, dan mengambil kembali semua yang pernah ia berikan. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Grand Fania malam itu benar-benar memukau, seolah memindahkan potongan surga dunia ke dalam satu ruangan raksasa. Ribuan kristal dari lampu gantung chandelier di langit-langit memantulkan cahaya keemasan yang hangat, menyapa lantai marmer yang dipoles hingga berkilau seperti cermin.
Aroma bunga lili segar yang diterbangkan langsung dari Belanda memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal dari ratusan tamu undangan yang mulai memadati ruangan. Sony melangkah masuk melewati pintu ganda raksasa dengan dagu terangkat tinggi, seolah dialah pemilik tempat itu. Di lengan kirinya, Salma menggelayut manja, gaun merahnya yang menyapu lantai sengaja dikibaskan setiap kali melangkah agar semua mata tertuju padanya. Sony merasa malam ini adalah puncak kejayaannya. Berada di tengah kaum elit, menggandeng wanita cantik yang menurutnya jauh lebih pantas mendampinginya daripada istri sahnya yang ia tinggalkan di rumah. Gila, Mas. Ini tempat mewah banget, bisik Salma sambil matanya liar menatap sekeliling, menaksir harga dekorasi yang ada. Lihat tuh, bunganya asli semua. Terus piring-piring di meja prasmanan itu kayaknya ada lapisan emasnya deh. Sony terkekeh bangga, membusungkan dadanya yang terbalut jas mahal. Ya jelas dong, sayang. Ini kan pesta kelas atas. Tamunya saja orang-orang terpilih. Cuma orang penting kayak aku yang bisa dapat akses ke sini. Makanya, kamu harus bersyukur aku ajak. Coba kalau aku ajak si Fania, pasti dia malah sibuk ngitungin harga makanan atau norak foto-fotoin piring. Salma tertawa renyah. Suara tawanya terdengar sumbang di antara alunan musik orkestra yang elegan. Aduh, jangan bahas istrimu yang kampungan itu deh, Mas. Bikin mood turun aja. Mending kita nikmati pestanya. Ambilkan aku wine dong, haus nih abis foto-foto di depan tadi. Mereka berjalan menuju meja bar. Seorang pelayan pria berseragam rapi sedang sibuk menata gelas. Dengan angkuh, Salma menjentikan jarinya di depan wajah pelayan itu, persis seperti memanggil hewan peliharaan. Heh, Mas, yang cepet dong kerjanya. Saya mau minum, masa dicuekin? Kamu gak lihat saya tamu VIP? Bentak Salma dengan nada tinggi yang membuat beberapa tamu di dekat mereka menoleh risih. Pelayan itu tersentak kaget, namun tetap membungkuk sopan. Maaf, Nyonya. Silakan, ini minumannya. Salma menyambar gelas itu dengan kasar, lalu mencicipinya sedikit sebelum memasang wajah masam. Ih, ini apaan sih? Kok kurang dingin? Kamu niat kerja gak sih? Hotel bintang 5 kok pelayanannya kayak warung Tegal. Sony yang melihat itu bukannya menegur Salma, malah ikut memarahi pelayan yang tidak bersalah itu. Kamu dengarkan calon istri saya bilang apa? Kalau kerja itu yang becus. Jangan bikin malu hotel semewah ini. Awas ya. Saya bisa laporin kamu ke manajer biar kamu dipecat malam ini juga. Pelayan itu hanya bisa menunduk dan meminta maaf berulang kali, menahan rasa malu. Sony merasa sangat berkuasa. Ia merasa bisa menginjak-injak siapa saja yang levelnya di bawah dia, persis seperti ia memperlakukan Fania di rumah. Setelah puas memarahi pelayan, Sony membawa Salma berkeliling untuk menyapa beberapa kolega bisnis yang ia kenali. Ia melihat Pak Hendra, salah satu rekanan dari perusahaan kompetitor, sedang berdiri di dekat meja hidangan penutup. Sony langsung menarik Salma mendekat, ingin pamer. Halo, Pak Hendra. Wah, ketemu di sini juga, sapa Sony dengan suara lantang yang dibuat-buat akrab. Pak Hendra menoleh, sedikit mengernyit melihat dandanan Salma yang terlalu mencolok untuk acara elegan seperti ini. Oh, Pak Sony. Iya, saya diundang oleh panitia. Datang sama siapa, Pak? Dengan senyum lebar penuh kebanggaan, Sony merangkul pinggang Salma makin erat. Kenalkan, Pak. Ini Salma, pasangan saya. Cantik kan? Ya maklumlah, Pak. Pria sukses butuh wanita yang selevel untuk mendampingi. Biar enak dilihat kalau dibawa ke acara bergengsi begini. Pak Hendra yang tahu Sony sudah beristri tampak bingung, tapi ia hanya tersenyum sopan. Oh, begitu. Salam kenal, Bu Salma. Saya kira tadi Pak Sony datang sama istrinya yang sering diceritakan itu. Wajah Sony langsung berubah masam sejenak sebelum kembali tertawa hambar. Ah, istri di rumah lagi sibuk urus rumah tangga, Pak. Biasalah, wanita rumahan agak susah kalau diajak bergaul di lingkungan high class seperti kita ini. Takutnya malah kaget lihat kemewahan, nanti pingsan. Hahaha. Salma ikut tertawa dibuat-buat. Iya, Pak Hendra. Kasihan kalau dipaksa ikut, nanti malah kayak salah kostum. Mending saya saja yang nemenin Mas Sony, kan lebih serasi.
Mereka terus berbincang, dengan Sony yang mendominasi pembicaraan tentang proyek-proyek fiktif dan betapa hebatnya dia bisa mendapatkan undangan ini. Sony sama sekali tidak menyadari bahwa di setiap sudut ruangan, kamera CCTV tersembunyi sedang merekam setiap gerak-geriknya, setiap hinaannya, dan setiap kesombongannya. Gambar-gambar itu terkirim langsung ke layar tablet di tangan Fania yang kini sedang berada di dalam lift, perlahan turun menuju tempat mereka berdiri. Hebat ya pemilik hotel ini, Mas, ujar Salma sambil menatap kagum ke arah panggung utama yang masih kosong, namun sudah dihiasi tata lampu yang spektakuler. Pasti orangnya kaya raya banget, selera seni tinggi, dan pastinya berkelas. Bukan kayak orang-orang miskin yang sok kaya. Jelas dong, sahut Sony sok tahu. Aku dengar gosipnya, pemilik Grand Fania Group ini wanita misterius. Pasti dia wanita karir yang hebat, tegas, dan modern. Tipe wanita idamanlah pokoknya. Beda langit dan bumi sama si Fania yang taunya cuma harga cabai naik. Tanpa Sony sadari, ucapannya itu adalah ironi terbesar dalam hidupnya. Ia sedang memuji setinggi langit sosok yang setiap hari ia injak-injak di rumah. Ia sedang mengagumi wanita idaman, yang sebenarnya adalah istrinya sendiri yang ia larang ikut karena dianggap norak. Musik orkestra mulai berubah tempo menjadi lebih megah, menandakan acara utama akan segera dimulai. Sony mengajak Salma mencari posisi berdiri paling depan, dekat dengan panggung. Ia ingin dilihat orang. Ia ingin semua orang tahu bahwa Sony Hermawan ada di barisan depan orang-orang sukses. Ayo, Sal. Kita maju ke depan. Biar nanti kalau fotografer ambil gambar, muka kita masuk koran atau majalah bisnis. Ajak Sony antusias. Mereka menyeruak di antara kerumunan tamu dengan sedikit memaksa, tidak mempedulikan tatapan sinis beberapa tamu lain yang terganggu dengan ketidaksopanan mereka. Bagi Sony, malam ini adalah panggung miliknya. Ia tidak tahu bahwa tirai panggung yang sebenarnya baru akan dibuka, dan peran yang ia mainkan bukanlah pangeran, melainkan badut yang akan ditertawakan oleh nasib. Di lobi luar Grand Ballroom, suasana tak kalah ramainya. Bu Pratiwi dan Pak Irwan, yang memaksa ikut meski tidak memegang undangan VIP, sibuk berpose di depan setiap sudut hotel yang terlihat mewah. Bu Pratiwi dengan kebaya mencoloknya yang penuh payet emas, berkali-kali menyuruh Pak Irwan memotretnya di depan pilar marmer, di samping pot bunga raksasa, hingga di depan toilet yang pintunya berlapis kaca estetik. Pak, fotoin ibu di sini, biar kelihatan kayak orang kaya beneran. Nanti ibu mau upload di status WhatsApp biar tetangga pada panas. Seru Bu Pratiwi sambil memiringkan gaya, memamerkan gelang-gelang emas keroncong di tangannya. Pak Irwan menurut saja, memotret istrinya dengan ponsel pintar cicilan yang dibelikan Sony. Sudah, Bu. Ayo kita cari Sony. Katanya dia mau keluar sebentar nemuin kita di sini. Tak lama kemudian, pintu ballroom terbuka. Sony keluar menggandeng Salma. Wajah Sony langsung sumringah melihat orang tuanya, seolah ingin memamerkan trofi barunya. Ibu, Bapak, panggil Sony. Bu Pratiwi langsung menoleh dan matanya terbelalak kagum melihat Salma. Ia bertepuk tangan kecil, lalu berlari kecil menghampiri mereka. Ya ampun, ini Salma? Cantik sekali kamu, Nak. Puji Bu Pratiwi heboh, langsung memegang lengan Salma dan meraba bahan gaun mahalnya. Wah, bahannya halus banget. Pasti mahal ya? Duh, Sony, kamu memang pinter pilih pasangan. Lihat dong, Pak, ini baru namanya pasangan serasi. Sony ganteng, Salma cantik kayak artis Korea. Salma tersenyum manis, senyum yang sudah dilatih di depan cermin untuk merebut hati calon mertua. Ah, ibu bisa saja. Ini gaun pilihan Mas Sony kok. Bu, Mas Sony kan seleranya bagus banget. Jelas dong, sahut Bu Pratiwi cepat, sambil melirik sinis ke arah pintu keluar hotel, seolah membayangkan Fania ada di sana. Coba kalau si Fania yang diajak. Duh, pasti bikin malu. Bajunya pasti itu-itu lagi, mukanya kucel. Kalau Salma begini kan ibu juga bangga ngenalin ke teman-teman arisan. Pak Irwan ikut mengangguk setuju. Iya, Salma kelihatan luwes. Cocok buat Sony yang karirnya lagi nanjak. Istri itu harus bisa ngimbangin suami, bukan jadi beban. Sony tertawa puas. Dukungan orang tuanya membuat rasa bersalahnya, jika memang masih ada, lenyap tak berbekas.
Ia merasa keputusannya mengkhianati Fania adalah langkah paling tepat demi masa depannya. Ya sudah, Bu. Kami masuk lagi ya. Acaranya mau mulai. Ibu sama Bapak tunggu di lobi saja, nanti Sony bawakan makanan enak dari dalam, ujar Sony. Saat Sony hendak berbalik masuk ke ballroom, ekor matanya menangkap pergerakan di koridor khusus VIP yang dijaga ketat oleh petugas keamanan berbadan tegap. Di sana, berjalan seorang wanita dengan gaun biru malam yang berkilauan, dikelilingi oleh 4 orang pria berjas hitam dan seorang wanita modis yang tampak memberikan arahan. Langkah wanita itu begitu anggun, postur tubuhnya tegak dan penuh percaya diri. Dari samping, siluet wajah dan rambutnya mengingatkan Sony pada seseorang. Jantung Sony berdegup kencang sesaat. Fania, batin Sony kaget. Bentuk rahang dan hidung mancung wanita itu sangat mirip dengan istrinya. Sony terpaku, matanya menyipit berusaha melihat lebih jelas. Namun, wanita itu berjalan cepat dan berwibawa, seolah dia adalah ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Aura yang dipancarkan wanita itu sangat kuat, dingin, dan tidak tersentuh. "Mas, kenapa bengong?" Teguran Salma membuyarkan lamunan Sony. Sony menggelengkan kepala kuat-kuat, mengusir pikiran konyol itu. Ia tertawa kecil, menertawakan kebodohannya sendiri. "Gak ada apa-apa, sayang. Tadi aku kira aku lihat orang yang aku kenal. Tapi gak mungkinlah," jawab Sony sambil menyeringai meremehkan. "Emang siapa?" tanya Salma penasaran. "Itu, tadi sekilas mirip si Fania." "Hahaha, gila kan aku? Masa iya si Upik Abu bisa ada di koridor VIP? Dia pasti sekarang lagi di rumah, pakai daster bolong sambil ngucek baju kotor aku," ejek Sony. Bu Pratiwi yang mendengar nama Fania disebut langsung mendengus jijik. "Halah, Fania? Mimpi kali dia bisa masuk sini. Satpam depan pasti sudah ngusir dia duluan karena dikira pemulung. Udah San. Gak usah mikirin dia. Bikin sial aja." "Iya benar, Bu." Mata Sony siwerni kayaknya. Sony kembali merangkul Salma. "Yuk, masuk. Kita lupakan yang di rumah. Malam ini milik kita." Di seberang koridor yang dibatasi kaca tebal kedap suara, Fania sebenarnya sempat melirik ke arah mereka. Ia melihat Sony yang sedang tertawa bersama Salma dan mertuanya. Ia melihat betapa bahagianya mereka merayakan pengkhianatan itu. Dada Fania bergemuruh, tapi bukan karena sedih. Adrenalin di tubuhnya memuncak. Ia meremas clutch bag mahalnya dengan erat. "Pak Dharma," panggil Fania pelan tanpa menoleh. "Ya, Bu Fania," jawab manajer hotel yang setia berjalan di belakangnya. "Pastikan mikrofon di podium utama berfungsi sempurna. Saya tidak mau ada gangguan teknis sedikit pun saat saya menyapa suami saya nanti," perintah Fania dingin. "Siap, Bu. Semuanya sudah perfect," jawab Pak Dharma. Fania melangkah semakin dekat menuju pintu akses belakang panggung. Setiap langkah kakinya di atas karpet tebal hotel terasa seperti langkah seorang prajurit yang siap mengibarkan bendera perang. Sony tadi benar-benar melihatnya, tapi kesombongan laki-laki itu telah membutakan matanya dari kebenaran. Sony terlalu yakin bahwa Fania adalah wanita lemah yang tidak berdaya. Dan itulah kesalahan terbesar Sony. Ia meremehkan wanita yang diam-diam membangun atap tempat ia berteduh. Fania tersenyum miring, sebuah senyum yang mengerikan namun indah. "Tunggu 5 menit lagi, Mas. Sebentar lagi kamu akan tahu bahwa Upik Abu yang kamu hina ini adalah pemilik istana tempatmu berpesta." Cahaya lampu kristal di langit-langit ballroom mulai meredup perlahan, digantikan oleh sorotan lampu spotlight yang dramatis menyapu ke arah panggung utama. Musik orkestra yang tadinya mengalun lembut kini berubah menjadi nada fanfare yang megah dan menggetarkan dada. Suara MC terdengar lantang memenuhi setiap sudut ruangan yang luas itu. "Hadirin sekalian, tamu undangan VIP yang terhormat. Mohon perhatiannya ke panggung utama. Sebentar lagi, kita akan menyambut sosok istimewa di balik kemegahan Grand Fania Hotel ini. Sosok inspiratif yang membangun kerajaan bisnis ini dari nol. Sony, yang berdiri di dekat meja bundar nomor 8, posisi yang cukup strategis, bertepuk tangan paling keras. Wajahnya berseri-seri penuh harap. Ia membayangkan sosok pemilik hotel itu pasti seorang wanita parubaya yang tegas, mungkin janda kaya raya,
yang bisa ia dekati untuk memuluskan proyek kantornya. Dengar itu, Sal? Dari nol katanya. Keren banget. Kamu harus belajar dari dia. Biar nanti kalau jadi istriku bisa bantu bisnis. Gak kayak si Fania yang taunya cuma ngabisin sabun cuci piring. Bisik Sony ke telinga Salma. Salma terkikik pelan sambil menyesap koktailnya. Iya dong, Mas. Aku kan wanita modern. Pasti nyambung kalau ngobrol sama pemilik hotel ini. Di saat semua mata tertuju ke panggung yang masih kosong, terjadi keriuhan kecil di sisi kiri ruangan, tepat di jalur karpet merah tempat Sony berdiri. Para tamu secara otomatis menyingkir, memberikan jalan bagi seseorang yang melangkah dengan aura yang begitu kuat. Sony menoleh dengan kesal karena pandangannya terhalang. Siapa sih itu? Lewat kok gak tahu aturan? Kalimat Sony terhenti di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, nyaris keluar dari kelopaknya. Jantungnya seakan berhenti berdetak detik itu juga. Di sana, berjalan seorang wanita dengan gaun malam berwarna biru gelap yang berkilauan bagaikan langit malam bertabur bintang. Gaun itu memeluk tubuhnya dengan sempurna, menampilkan keanggunan yang membius. Wajahnya dipoles riasan yang tegas namun elegan, rambutnya disanggul modern memperlihatkan leher jenjang yang dihiasi kalung berlian menyilaukan. Itu Fania, istrinya. Istri yang ia tinggalkan di rumah dengan daster bolong dan bau bawang. Darah Sony mendidih seketika. Bukan karena kagum, tapi karena rasa marah yang meledak-ledak. Ia merasa diremehkan. Ia merasa Fania telah membangkang perintah mutlaknya. Bagaimana mungkin wanita, kampungan, itu bisa masuk ke sini? Pasti dia menyusup. Pasti dia meminjam baju bekas atau menyewa kostum murahan demi memata-matai Sony. Tanpa mempedulikan tatapan orang, Sony menerobos maju, menarik lengan Fania dengan kasar saat istrinya itu hendak melintas di depannya. Heh, ngapain kamu di sini? Desis Sony dengan suara tertahan namun penuh emosi. Cengkeraman tangannya di lengan Fania begitu kuat hingga kuku-kukunya memutih. Fania berhenti. Ia menoleh perlahan, menatap Sony bukan dengan tatapan takut seperti biasanya, melainkan dengan tatapan dingin yang menusuk tulang sumsum. Lepaskan tanganmu, Mas, ucap Fania datar, suaranya tenang namun mengintimidasi. Sony justru menyeret Fania sedikit menjauh ke balik pilar besar, agar tidak terlalu mencolok perhatian tamu lain. Salma mengekor di belakang dengan wajah sinis, matanya meneliti penampilan Fania dari ujung kaki ke ujung kepala dengan tatapan iri sekaligus meremehkan. Kamu tuli ya? Aku bilang jangan ikut. Kamu norak, bentak Sony di balik pilar. Wajahnya merah pada menahan malu. Kamu masuk lewat mana? Pintu belakang? Nyogok satpam pakai uang belanja yang aku kasih? Atau kamu ngaku-ngaku jadi tukang cuci piring makanya bisa masuk? Salma ikut menimpali sambil melipat tangan di dada. Ya ampun, Mas. Ini istrimu? Kok beda banget sama yang kamu ceritain? Ternyata aslinya tukang dandan menor juga ya. Tapi sayang, Mas, kelihatan banget itu baju sewaan. Pasti nyewa di salon pinggir jalan ya, Mbak? Hati-hati loh, nanti kalau robek disuruh ganti rugi, emang punya duit? Sony tertawa menghina. Duit dari mana dia? Paling juga ngutang warung sebelah. Fania, dengar ya, kamu itu gak pantas ada di sini. Lihat sekelilingmu. Ini tempat orang berkelas. Kamu itu cuma noda di pesta ini. Bikin kotor pemandangan. Fania menepis tangan Sony dengan sentakan keras yang membuat Sony terhuyung mundur sedikit. Ia merapikan lengan gaunnya yang sedikit kusut akibat cengkeraman suaminya. Tidak ada air mata. Tidak ada drama memohon. Mas Sony, panggil Fania dengan nada yang membuat bulu kuduk Sony meremang. Kamu bilang aku noda? Kamu bilang aku norak? Baiklah. Simpan kata-katamu itu baik-baik. Karena sebentar lagi, kamu akan menelan ludahmu sendiri sampai tersedak. Halah, gak usah banyak omong kosong kayak di sinetron. Potong Sony kasar. Ia menunjuk pintu keluar dengan telunjuknya tepat di depan wajah Fania. Sekarang, pulang. Sebelum aku panggil keamanan buat nyeret kamu keluar kayak kucing kurap. Jangan bikin aku makin malu di depan Salma dan kolega-kolegaku. Betul tuh, kompor Salma. Pulang sana, Mbak. Urusin cucian di rumah. Kasihan tuh Mas Sony bajunya belum disetrika buat besok. Jangan mimpi jadi Cinderella deh.
kacanya pecah. Fania menatap Salma sekilas, lalu kembali menatap Sony. Ada rasa kasihan di mata Fania, kasihan melihat betapa kerdilnya jiwa laki-laki di hadapannya ini. Aku akan pergi ke tempat yang seharusnya aku berada. Mas, jawab Fania penuh arti. Dan kamu? Nikmatilah 5 menit terakhir kebanggaanmu. Karena setelah ini, dunia akan berbalik. Tanpa menunggu jawaban Sony, Fania berbalik badan. Ia melangkah pergi meninggalkan Sony dan Salma. Namun, ia tidak berjalan menuju pintu keluar seperti yang diperintahkan Sony. Fania berjalan lurus, membelah kerumunan, menuju akses tangga khusus di samping panggung utama yang dijaga oleh 4 pengawal berbadan kekar. Sony yang melihat Fania berjalan ke arah panggung tertawa mengejek. Dasar orang gila. Dia pikir dia siapa jalan ke arah panggung? Paling juga mau nyari toilet atau mau ngambil makanan sisa di belakang panggung. Biarin ajalah, Sal. Nanti juga diusir satpam. Salma mengangguk setuju sambil membenarkan tata riasnya. Iya, Mas. Bikin bad mood aja. Untung dia udah pergi. Yuk, kita maju lagi ke depan. Katanya pemilik hotel mau keluar. Sony merangkul Salma kembali, merasa menang. Ia merasa berhasil mengintimidasi istrinya. Ia merasa masih memegang kendali penuh atas Fania. Sony tidak sadar bahwa Fania bukan pergi karena takut. Fania pergi untuk mengambil mahkotanya. Hadirin sekalian. Suara MC kembali menggelegar, memecah bisik-bisik para tamu. Lampu ruangan mati total, menyisakan kegelapan yang mendebarkan. Hanya ada satu sorot lampu yang menyala terang, mengarah tepat ke tengah panggung. Tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Pemilik tunggal Grand Fania Group, CEO wanita yang sangat inspiratif. Sony menahan napas, matanya berbinar menatap panggung. Ia siap bertepuk tangan paling keras untuk menyambut sang idola baru. Ia tidak tahu, tepuk tangan itu akan menjadi tamparan terkeras dalam hidupnya. Sambutlah, Ibu Fania. Suara MC itu menggelegar, disambut tepuk tangan riuh rendah yang mengguncang dinding ballroom. Tirai bludru merah raksasa di belakang panggung terbuka perlahan secara otomatis. Asap buatan dry ice menyelimuti lantai panggung, menciptakan efek dramatis yang magis dan misterius. Dari balik kabut tipis itu, sosok Fania melangkah maju. Bukan dengan langkah tertati dan menunduk seperti seorang istri yang lelah mengurus rumah tangga, melainkan dengan langkah tegap, dagu terangkat, dan aura seorang ratu yang menguasai dunia. Gaun biru malamnya berkilau indah tertimpa sorot lampu utama, membuat setiap mata di ruangan itu terpaku tak berkedip, seolah tersihir oleh karismanya. Sony, yang berdiri di barisan depan dekat panggung, masih dalam posisi bertepuk tangan dengan semangat. Namun, perlahan-lahan, gerakan tangannya melambat. Senyum lebarnya yang penuh kepalsuan mulai memudar, berganti dengan kerutan bingung yang dalam di dahinya. Matanya menyipit, mencoba menembus cahaya silau lampu sorot untuk memastikan penglihatannya. Loh, kok? Sony bergumam pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. Salma. Itu kok mirip banget sama si Fania? Salma yang berdiri di sebelahnya sudah lebih dulu membeku. Mulutnya terbuka sedikit, gelas wine di tangannya miring hingga isinya menetes membasahi karpet mahal, tapi ia sama sekali tidak peduli. Matanya melotot horor. Mas, itu bukan mirip. Itu memang istri kamu. Itu Fania. Gak mungkin, sangkal Sony panik, suaranya mulai meninggi karena histeria. Keringat dingin sebesar biji jagung tiba-tiba muncul di pelipisnya. Dia pasti gila. Dia nekat naik panggung buat bikin malu aku. Dasar perempuan udik. Kurang ajar. Dia pasti nyelonong masuk lewat pintu darurat. Sony hendak melangkah maju dengan emosi meledak, berniat meneriaki Fania agar turun dan menyeretnya keluar. Namun, langkah kakinya terhenti total, seolah ada tembok tak kasat mata yang menghantamnya. Layar LED raksasa seluas bioskop di belakang panggung menyala terang benderang. Tulisan grafis animasi emas muncul dengan sangat besar, megah, dan tidak terbantahkan. Welcome our CEO owner, Ibu Fania Adiratna. Dunia Sony seakan runtuh detik itu juga. Lututnya lemas seketika, seolah seluruh tulang di tubuhnya dicabut paksa. Ia terhuyung ke belakang,
menabrak bahu tamu lain hingga hampir terjatuh. Napasnya sesak, dadanya seperti dihimpit beton bertonton. Jantungnya berdegup tidak karuan, memompa rasa takut dan ketidakpercayaan yang luar biasa ke seluruh pembuluh darahnya. CEO? Pemilik? Fania? Istrinya yang setiap hari ia bentak karena masalah masakan kurang asin? Istrinya yang ia beri jatah belanja pas-pasan dan harus memelas minta uang obat? Istrinya yang baru saja ia sebut, noda, dan ia usir karena dianggap norak? Di atas panggung, Pak Dharma, manajer hotel yang tadi dimaki-maki Salma, berjalan membungkuk hormat kepada Fania, lalu menyerahkan mikrofon berlapis emas. Fania menerimanya dengan anggun, lalu tersenyum. Senyum itu terpampang jelas di layar besar, memperlihatkan kecantikan yang selama ini tertutup daster lusuh dan penderitaan batin. Selamat malam, hadirin sekalian. Suara Fania terdengar jernih, tegas, dan berwibawa melalui pengeras suara kualitas terbaik. Terima kasih telah hadir di peresmian Grand Fania Hotel ini. Hotel ini adalah mimpi yang saya bangun dengan keringat, air mata, dan kesabaran selama 5 tahun terakhir, di sela-sela tugas saya sebagai seorang ibu rumah tangga. Sementara itu, di sudut lobi luar, Bu Pratiwi dan Pak Irwan yang menonton jalannya acara lewat layar televisi besar di area tunggu, menjerit histeris. Pak, itu Fania, Pak, itu mantu kita. Teriak Bu Pratiwi sambil menunjuk-nunjuk layar TV dengan tangan gemetar hebat, wajahnya pucat seperti mayat. Itu dia yang punya hotel ini? Ya Tuhan, Pak, kita salah orang. Kita selama ini menghina bos besar. Pak, undangan emas itu, dia yang kasih. Pak Irwan memegangi dadanya yang sesak, napasnya tersengal-sengal. Bayangan ia menyuruh Fania menyemir sepatu Sony tadi sore berputar di kepalanya seperti film horor. Penyesalan itu datang menghantam bagaikan tsunami. Kembali ke dalam ballroom, Fania melanjutkan pidatonya. Matanya yang tajam menyapu seluruh ruangan, hingga akhirnya berhenti tepat di satu titik. Titik di mana Sony berdiri dengan wajah seperti orang yang baru saja dijatuhi hukuman mati. Malam ini sangat spesial, lanjut Fania. Tatapannya mengunci manik mata Sony dari kejauhan, membuat Sony merasa kerdil tak berdaya. Karena malam ini membuktikan satu hal, bahwa penampilan luar seringkali menipu. Banyak orang sibuk mencari kilau palsu di luar sana, mengejar fata morgana, sampai mereka lupa bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki berlian murni di rumahnya sendiri. Namun sayang, berlian itu mereka injak-injak, mereka ludahi, karena mereka pikir itu hanya pecahan kaca tak berharga. Hening. Ribuan tamu terdiam meresapi kata-kata itu. Suasana menjadi syahdu namun mencekam. Tapi bagi Sony, setiap kata yang keluar dari bibir istrinya adalah tamparan besi panas yang menghantam wajahnya berulang kali tanpa ampun. Sony ingin lari. Ia ingin menghilang di telan bumi. Rasa malunya sudah meledak sampai ke ubun-ubun. Tamu-tamu di sekitarnya mulai berbisik-bisik sambil melirik sinis ke arah Sony dan Salma. Rupanya, beberapa orang mendengar pertengkaran mereka di balik pilar tadi, dan kini menyadari siapa pria bodoh itu. Itu suaminya kan? Yang tadi ngatain istrinya norak? Bisik seorang wanita sosialita di dekat Sony dengan nada jijik. Iya, ampun deh. Ternyata istrinya yang punya hotel ini. Malu banget tuh laki. Mana bawa selingkuhan lagi. Dasar laki-laki tak tahu diuntung. Bisikan-bisikan itu terdengar seperti ribuan lebah yang menyengat telinga Sony. Wajahnya merah padam, bukan karena marah lagi, tapi karena rasa malu yang menghancurkan harga dirinya hingga titik nol. Salma, yang menyadari situasi sudah berbalik 180 derajat, perlahan melepaskan genggaman tangannya dari lengan Sony. Ia mundur selangkah demi selangkah dengan wajah ketakutan, mencoba menjauh dari Sony seolah pria itu adalah pembawa virus mematikan. Salma tahu, jika ia terus menempel pada Sony, ia akan ikut hancur. Fania di atas panggung melihat gerakan Salma yang ingin kabur. Ia tersenyum tipis, senyum kemenangan yang elegan. Silakan nikmati pestanya, tutup Fania dengan nada dingin. Dan khusus untuk tamu di meja depan suami saya, Sony Hermawan, dan pasangannya. Selamat menikmati kejutan malam ini. Saya harap kalian menyukai hidangan penutup yang saya sajikan, sebuah kenyataan pahit. Semua lampu sorot tiba-tiba menembak ke arah Sony dan Salma. Ribuan pasang mata menoleh serentak ke arah mereka.
Sony berdiri kaku di bawah sorotan cahaya yang menyilaukan, terpampang nyata sebagai suami pengkhianat yang menyia-nyiakan istrinya. Ia benar-benar telanjang di hadapan publik, tanpa harga diri, tanpa pembelaan, dan tanpa jalan keluar. Gelas di tangan Salma akhirnya terlepas dari jarinya yang gemetar, jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai marmer. Suara pecahannya nyaring, prang. Namun tidak senyaring hancurnya ego dan masa depan Sony malam itu. Keheningan mencekam menyelimuti Grand Ballroom saat Fania menuruni anak tangga panggung satu persatu. Suara hak sepatu mahalnya yang mengetuk lantai marmer terdengar, seperti palu hakim yang sedang mengetuk vonis. Para tamu undangan, yang tadinya berbisik-bisik, kini mundur teratur, memberikan jalan bagi sang ratu untuk menemui rakyat jelatanya. Fania berhenti tepat 2 langkah di depan Sony. Aroma parfum mewah Fania menyeruak, kontras dengan bau keringat dingin yang kini membanjiri tubuh Sony. Fania, sayang. Sony tergagap, suaranya gemetar hebat. Ia mencoba meraih tangan Fania, mencoba memasang senyum manis yang terlihat sangat menyedihkan di wajah pucatnya. Aku bangga banget sama kamu. Ternyata selama ini kamu hebat ya. Kenapa gak bilang dari dulu? Kalau tahu begini kan aku bisa bantu kamu kelola hotel ini. Fania tidak menepis tangan Sony, ia hanya memundurkan badannya sedikit sehingga tangan Sony menggapai udara kosong. Gestur penolakan yang halus namun sangat menyakitkan. Membantu? Tanya Fania dengan nada tenang yang menusuk. Membantu menghabiskan keuntungannya untuk wanita lain? Atau membantu merendahkan karyawan-karyawanku seperti yang baru saja kamu lakukan pada pelayan bar tadi? Sony mati kutu. Ia menelan ludah yang terasa seperti pasir berduri. Di samping Sony, Salma sudah pucat pasi. Ia menyadari posisinya yang sangat berbahaya. Dengan gerakan perlahan, Salma mencoba menyelinap pergi ke arah pintu keluar. Tunggu, suara Fania menghentikan langkah Salma tanpa perlu menoleh. Kamu tidak perlu mengendap-endap seperti pencuri. Pergilah. Urusan saya bukan dengan wanita bayaran sepertimu. Harga diri saya terlalu mahal untuk berebut lelaki denganmu. Salma merasa tertampar keras. Ia menoleh ke Sony dengan tatapan jijik. Mas, urus sendiri masalahmu. Aku gak mau ikut-ikutan. Mulai sekarang kita putus. Jangan hubungi aku lagi. Aku gak level sama laki-laki yang ternyata cuma benalu istri. Salma membuang clutch bag pemberian Sony ke lantai, lalu berlari keluar ruangan dengan wajah tertunduk malu, diiringi tatapan sinis para tamu. Sony menatap kepergian Salma dengan hampa. Wanita yang ia banggakan, yang ia belikan gaun belasan juta, meninggalkannya begitu saja saat ia jatuh. Kini, tinggallah Sony sendirian berhadapan dengan Fania. Maafkan aku. Sony akhirnya menangis, air mata buaya mulai menetes. Aku hilaf. Aku janji akan berubah. Tolong jangan usir aku. Kita bisa mulai lagi dari awal. Aku, kamu, ibu, bapak kita nikmati kesuksesan ini sama-sama ya. Fania memberi isyarat tangan. Pak Dharma maju membawa sebuah koper kain yang sudah lusuh dan agak robek di bagian ujungnya. Koper itu terlihat sangat kontras dengan kemewahan hotel bintang 5 tersebut. Benar, Mas. Kita memang akan kembali ke awal, ucap Fania sambil menunjuk koper itu. Tapi bukan kita. Melainkan kamu. Sony menatap koper itu dengan bingung. Ini apa? Itu adalah koper berisi baju-baju lamamu, Mas. Baju-baju saat kita pertama menikah dulu. Saat kamu belum punya apa-apa, saat kita makan satu bungkus nasi berdua. Saat itu kamu miskin harta, tapi kamu kaya hati. Aku mencintaimu saat itu. Fania menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca namun tidak ada air mata yang jatuh. Ketegarannya luar biasa. Tapi sekarang, setelah kamu merasa punya sedikit jabatan, kamu berubah menjadi monster. Kamu mencari emas permata di luar sana, sampai kamu lupa ada berlian yang kamu injak-injak di rumah sendiri. Kamu menghinaku norak, padahal akulah yang menopang hidupmu agar kamu terlihat gagah. Sekarang, berlian itu bukan milikmu lagi, lanjut Fania tegas. Semua fasilitas yang kamu nikmati, rumah, mobil, kartu kredit, semuanya atas namaku. Dan mulai malam ini, semuanya aku tarik kembali.
Tega kamu, Van? Aku suamimu, teriak Sonny histeris, hendak berlutut memeluk kaki Vania. Namun, dua petugas keamanan dengan sigap menahan bahu Sonny agar tidak menyentuh Vania sedikitpun. Dari arah pintu lobi, terdengar suara ribut-ribut. Bu Pratiwi dan Pak Irwan mencoba menerobos masuk sambil menangis meraung-raung. Vania, menantuku sayang. Ibu minta maaf. Nak, ibu hilaf. Jangan tinggalkan Sonny, jangan biarkan ibu hidup miskin lagi. Jerit Bu Pratiwi, air matanya bercampur luntur maskara hitam di pipinya. Vania menatap mertuanya dengan pandangan iba, namun hatinya sudah tertutup rapat. Bu, Pak, bawalah anak kalian pulang. Ajarkan dia kembali apa arti bersyukur. Selama ini ibu yang selalu bilang saya pembawa sial, kan? Sekarang saya bebaskan kalian dari kesialan saya. Silakan hidup bahagia tanpa saya. Vania berbalik badan, membelakangi mereka. Gaun birunya berdesir indah saat ia melangkah menjauh, kembali menuju panggung kebesarannya. Seret mereka keluar, perintah Vania lirih kepada kepala keamanan. Vania a. Teriakan Sonny dan tangisan Bu Pratiwi perlahan menjauh, lalu menghilang saat pintu besar ballroom ditutup rapat oleh petugas. Sonny mendapati dirinya terlempar ke trotoar dingin di luar hotel, memeluk koper butut berisi baju-baju lamanya. Di atas sana, lampu neon bertuliskan Grand Vania Hotel bersinar megah, seolah mengejek kebodohannya. Sonny kehilangan segalanya dalam satu malam. Bukan karena Vania jahat, tapi karena Sonny tidak pernah menyadari bahwa rezeki seorang suami terletak pada senyum dan doa istrinya. Saat ia membuat istrinya menangis, ia sedang menutup pintu rezekinya sendiri. Di dalam ballroom, Vania menghapus setitik air mata di sudut matanya, lalu tersenyum tulus kepada para tamu dan stafnya yang bertepuk tangan memberikan dukungan. Ia bukan lagi istri yang terhina. Ia adalah wanita merdeka yang telah menemukan kembali mahkotanya. Pesan moral. Jangan pernah meremehkan pasangan yang mendampingimu dari nol. Penampilan luar bisa dipoles, tapi ketulusan hati tidak bisa dibeli. Ingatlah, rezeki suami mengalir deras melalui doa dan kebahagiaan istri. Ketika engkau menyakiti hati istrimu demi mengejar kesenangan sesaat, sesungguhnya engkau sedang menghancurkan pondasi keberkahan hidupmu sendiri.